Halo guys, kembali lagi kita ke belajar Maram Spektra. Hari ini kita mulai bikin video dari jam 10 lebih ya, udah malam. Ini ada Mas Haikal, Mas Pian, dan Anonim. Anonim aja. Nah, kita akan pertama membahas hukum termodinamika. Apa sih itu termodinamika? Jadi kalau yang tadi ikut itu ya, ikut belajar bersama itu udah dijelaskan sama Mas Albab. Termo panas, dinamika berarti perpindahan yang berjalan. Iya, dinamika berarti panas yang berjalan. Itu menurut dari bahasa. Tapi kalau Tapi menurut pandemi itu apa itu termodinamika? Lu jawab aja perubahan. Entah itu perubahan bentuk, perubahan panas. Ini jawab aja perubahan, jangan tambahan-tambahan yang lain. Termodinamika itu perubahan, karena kata pandemi itu cuma perubahan, entah itu perubahan panas, ini segala perubahan itu termodinamika. Ini yang aja perubahan mengenai ada. Ya, perubahan mengenai ada atau tidaknya eksistensi suatu sistem. Ibaratnya gini, termodinamika itu kesiapan berubah. Kalau kinetika itu seberapa cepat berubah, gitu kan? Ya, intinya gitu. Maaf, coba nasi tipe kita manusia. Jadi, pertama ini ada satu hukum termodinamika pertama, menyatakan kekekalan energi. Energi itu kekal. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat berubah bentuk. Jadi, bisakah kita menciptakan suatu energi? Bisakah kita memusnahkan energi? Tidak bisa, karena energi itu sifatnya kekal. Ibaratnya gini, dulu Nikola Tesla kan menciptakan energi listrik. Tapi apakah dia benar-benar menciptakan energi? Jawabannya tidak. Dia hanya merubah suatu energi yang lain menjadi energi listrik. Contohnya ya, kita kan tadi belajar sel volta atau sel volta atau sel Galvani. Sel Galvani kan bagaimana reaksi kimia menjadi listrik, bisa menghasilkan listrik. Jadi gitu. Ini ibarat aja ya. Ini kalau dulu kan Nikola Tesla menghasilkan listriknya dari kumparan listrik dari generator. Intinya itulah kalau nggak salah, dari kumparan. Nah, ini bisa dianalogikan seperti itulah. Ini sebenarnya itu hanya merubah energi satu ke dari energi yang lain, gitu. Nah, di sini ada persamaan yang cukup menarik. Itu persamaan E sama dengan Q plus W. Apa itu E? E adalah perubahan energi dalam. Energi dalam itu apa? Apakah tenaga dalam bisa gitu? Tidak. Energi dalam adalah energi yang berada pada sistem. Ibaratnya itu energi sistem lah. Apa itu sistem? Sistem adalah objek yang kita fokuskan. Nggak paham lagi? Contohnya gini bang. Terus aja. Enggak. Ini maaf ya. Contohnya ini bang. Ini ada gelas, di dalamnya itu ada air. Kita lagi mengamati air tersebut. Sistemnya berarti apa? Sistemnya ya air. Jika ada sistem, berarti ada lingkungan. Lingkungannya apa? Ini loh. Di sekitar air ini. Itu lingkungan. Ada lagi namanya energi semesta. Energi semesta berarti gabungan energi sistem ditambah energi lingkungan. Nah, itu. Energi perubahan energi dalam itu energi sistem, seperti itu. Sama dengan Q itu kalor. Kalor bisa diserap atau dilepaskan ya. Namanya apa ya? Exotherm atau endotherm. Kalor diserap dilepaskan. Kalau diserap itu endo, yang diserap endo, yang dilepaskan exo.
Gitu. Kalor itu apa? Kalor itu panas ya, kalau ada yang belum tahu. Panas. W itu apa? Kerja. Kerja dilakukan atau diterima sistem. Seperti itu. Nah, ini juga energi sistem ditambah energi lingkungan sama dengan energi semesta. Nah, energi semesta itu sifatnya konstan. Konstan itu apa, Bang? Konstan itu alami. Contohnya kayak apa, Bang? Contohnya ya, misalkan kayak gini. Ini bidang miring. Jadi jika kita teteskan air di sini, secara alami air itu akan meluncur ke bawah. Itu konstan. Kalau tidak konstan itu tidak alami. Contohnya kita teteskan air di sini, bukannya ke bawah tapi air itu naik. Kenapa bisa naik? Bisa aja di sini ada kayak tiupan angin. Gitu kita niup angin yang intinya kita rekayasa biar air itu naik. Tidak spontan, tidak alami. Itu spontan itu ya, kalau belum tahu. Yang kedua, hukum termodinamika yang kedua, itu entropi semesta selalu meningkat untuk proses spontan. Kita perlu diketahui apa itu entropi. Kan ada istilahnya entalpi, ada istilahnya entropi. Seolah-olah itu kembar tak seiras, Bang. Kata-kata yang sama tapi berbeda. Kembar tak seiras. Nanti jelasin. Entropi, kalau entalpi kan ini cukup familiar lah. Delta H, ibaratnya delta H. Apa itu delta? Delta itu kayak itu loh, perubahan, selisih perubahan. H itu apa? H itu ya itu kalor. Delta H. Itu entalpi. Entropi, apa itu entropi? Entropi itu delta S, Bang. Delta S. Nanti dijelasin. Iya, nanti ininya delta S. Entropi itu keacakan. Misalkan keacakan lah. Berarti ini kayak ini acak. Ada suatu sistem padat kayak gini. Padat kayak gini. Nah, ada sistem kayak gini. Nah, entropi ini dan entropinya ini itu lebih tinggi entropinya ini karena ini acak. Bisa dilihat kan ini kayak titik-titik acak. Kalau ini kan padat, tidak acak teratur. Entropinya kecil, tapi kalau ini entropinya acak, entropinya besar. Seperti itu. Entropi itu keacakan. Nah, berhubung semesta, kalau lingkungan lingkungan. Kalau sistem kan kita bisa mengamati karena lingkungannya cenderung lebih kecil ya, lebih mudah diamati. Lingkungan, kalau lingkungannya itu kan banyak, coy. Misalkan ini sistemnya dalam ini. Kita mudah dong mengamati ini. Lingkungannya itu sekitar. Kita nggak tahu dong. Ini lingkungannya berubahnya kapan? Berubahnya apa? Karena susah, bro. Alam bebas susah. Terus ini ada delta S semesta, entropi semesta sama dengan delta S sistem, entropi sistem ditambah delta S lingkungan. Itu lebih besar dari 0 pada kesetimbangan. Berarti delta S semesta itu sama dengan 0. Seperti itu. Ini untuk itu ya, pemahaman, bro. Jadi kalau ada yang nyinggung bahas soal, bahas apa, mending bahas soal lah, bahas yang misalnya soal pandemi. Sebenarnya gini, ini tuh udah menyinggung soal, tinggal kalau kalian paham pasti kalian itulah udah nangkep, oh iya. Tapi kalau misalkan nih dari penjelasan ini kalian tidak bisa memahami, tidak bisa mengaitkan dengan soal pandemi, berarti kalian belum paham apa yang disampaikan.
Tapi kalau kalian bisa mengaitkan ini dengan soal-soal yang lain, berarti kalian sudah paham kayak gitu. Kaliannya berarti kalian itu peka atau enggak. Jadi di sini itu berusaha memahamkan, pemahaman materi bukan pemahaman soal. Karena apa? Kalau kita memahami soal, kita ya hanya bisa di soal itu. Tapi kalau kita memahami materi, jika kita dikasih soal yang mirip, kita dikasih soal yang beda, kita dikasih soal yang baru, kita bisa. Apalagi kita yang dikasih soal plak ketiplak, sudah pasti sangat bisa seperti itu. Oke, lanjut ke part 2.